Ya, untuk membahas hal ini kita hadirkan narasumber Dr. Erlina Burhan ya. Ini spesialis paru, selaku juga ketua PDPI ya, Persatuan Dokter Paru Indonesia Jakarta Raya, dan juga Satgas COVID-19 PBID. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bu Dokter mau nanya, itu kan kemarin kan kita baca berita ya Bu Dokter ya. Artinya ini puncaknya itu kapan Fit? Mei sampai dengan Juni. Itu artinya apakah itu menjadi point of return, titik balik gitu ya. Artinya kita akan menurun. Nah, setidaknya saat ini kan juga masyarakat juga sudah banyak yang berkomentar, wah angka kesembuhan juga sudah meningkat dari yang angka kematian. Mungkin analisa atau penjelasan dari Dokter Erlina? Ya, itu kan sudah dianalisa oleh ahli-ahli yang bisa memprediksi, dan kami sebagai klinisi ya merasa mudah-mudahan itu benar sampai Mei puncaknya, dan kemudian biasa kalau udah sampai puncak kan decline tuh turun ke bawah, dan kita juga harapkan demikian. Tapi tentu saja ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada peran dari masyarakat untuk tetap patuh pada PSBB. Ya tentu hitung-hitungan itu kan juga berangkat dari kondisi masyarakat saat ini, Dok, atau bagaimana? Nah, artinya kalau misalnya memang sudah bisa diperkirakan menjadi titik balik gitu ya, yang semakin baik, artinya masyarakat sejauh ini sudah baik juga tingkat kedisiplinannya. Itu yang kita harapkan, karena kami yang ada di rumah sakit sangat tergantung dari perilaku ini dan juga ketegasan dari pemerintah. Karena kalau itu terjadi penurunan, kita yang paling senang dari tenaga kesehatan, karena tugas kami akan semakin ringan. Ya, sekarang saja yang belum mencapai puncaknya kita tuh sudah betul-betul lelah rasanya. Nah, dokter, berbicara mengenai puncak pandemi virus corona tadi juga yang Dokter Erlina sampaikan, Arif Fadil sampaikan, ini kita ingin tahu dokter, sebetulnya definisi dari puncak pandemi virus corona ini apa dok, parameternya seperti apa? Apakah kemudian ini berdasarkan dari jumlah orang yang dinyatakan positif terjangkit virus corona atau temuan kasusnya, dok? Temuan kasusnya saya kira itu ya. Temuan kasus kan juga artinya orang bisa jadi dia bergejala atau juga tidak. Jadi intinya adalah kita harus melakukan deteksi yang masif. Ya. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa menyediakan pemeriksaan yang banyak di banyak tempat dan merata. Karena sekarang kan mungkin hanya di kota besar, sementara di kota-kota kecil itu ada kendala. Jadi mudah-mudahan kalau pemeriksaan untuk diagnostik ini merata dan akhirnya juga didapatkan angka yang sebenarnya, tentu saja ini akan menjadi berita baik buat kita, sehingga antisipasinya akan lebih precise lagi, lebih tepat lagi. Oke, Dok, mengutip pernyataan dari anggota Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ya, Dok ya. Banyaknya pasien yang sembuh ya, ini karena jumlah kasus sebelumnya naik tinggi. Coba ikuti tren kasus sejak 2 minggu terakhir. Dokter punya penjelasan nggak terkait dengan kalimat ini, Dok? Iya, kalau banyak kesembuhan itu seharusnya demikian, kesembuhan itu harusnya banyak, karena teorinya kan 80% dari penyakit ini gejalanya ringan, dan kalau gejalanya ringan itu sembuhnya mudah. Tetapi tentu saja untuk mendapatkan gejala ringan ini harus deteksinya sedini mungkin, karena kalau sudah orang sesak, nafasnya sudah sangat-sangat sulit, ini biasanya gejalanya sudah berat, dan probability untuk survive-nya juga tentu saja menurun, apalagi kalau ada penyakit penyerta. Jadi memang harusnya temuan harus lebih banyak, sehingga didapatkan, dideteksi banyak kasus-kasus yang ringan. Dengan begitu angka kesembuhan juga akan meningkat.
Ya, Dokter Erlina tadi menarik yang dokter sampaikan mengenai temuan kasus ya dok ya untuk puncak dari pandemi virus corona ini berdasarkan parameternya dari temuan kasus. Nah, kalau dari yang disampaikan Dokter Erlina tadi, apakah kemudian bisa ya dok ya dikonfirmasi bahwa kan banyak nih ya kan untuk ilmuwan dan lain sebagainya yang memprediksi bahwa mengatakan bahwa orang yang dinyatakan positif terjadi virus corona di Indonesia ini melebihi dari yang sudah terkonfirmasi? Saya setuju dengan asumsi itu karena saya melihat banyak orang-orang yang belum punya akses untuk pemeriksaan konfirmasi. Yang sekarang kan yang diperiksa umumnya yang gejalanya berat, PDP, tapi orang dalam pemantauan kan juga belum semua diperiksa karena aksesnya memang terbatas. Jadi kedepannya kalau akses ini bisa merata dan cukup masif, maka akan banyak sekali pasien yang ditemukan walaupun itu kemudian tidak terjangkit dengan gejala yang berat, dan logikanya pasiennya banyak yang ringan, banyak yang sembuh, maka angka kesembuhan itu akan terus meningkat. Nah sekarang kan juga dengan tren bahwa makin banyak kasus hari ke hari, kesembuhan juga naik kan. Dokter, bagaimana ya cara mungkin masyarakat awam bisa yakin 100% begitu ya dengan yang dirilis oleh Satgas Covid kemarin gitu bahwa puncak pandemi ini Mei Juni gitu. Juli, ya? Tapi di satu sisi juga ada berita begitu bahwa tingkat rapid test kita pun juga kan masih jauh gitu ya. Iya, dibandingkan negara lain ya. Dibandingkan negara lain kan dok gitu ya ibaratnya. Ini ya makanya bagaimana agar masyarakat. Tapi kan kita melihat sekarang pemerintah sudah semakin gesit dan semakin terbuka. Ya, jadi harusnya kalau ini memang terus begini, kita sebagai masyarakat harusnya percaya, karena kalau kita nggak percaya ya antisipasi kita juga akan tidak konsisten dengan apa yang sudah diarahkan atau kebijakan yang sudah diterapkan atau ditetapkan. Dan kalau kita tidak patuh, masyarakat tidak patuh, maka asumsi itu akan berantakan nanti. Nah, artinya protokol yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, oke, kita apresiasi. Nah, tapi yang menjalankan tentunya kan adalah kita semua, masyarakat ini. Nah, tadi kita di awal kebersamaan, kita masih melihat adanya aktivitas masyarakat yang masih malam-malam ke kafe, main biliar, yang kayak gini-gini. Nah, itu mungkin kalau ini tidak berbarengan dengan kebijakan, tentu ya nggak akan kita capai puncak pandemi itu ya dok ya? Ya itulah gunanya peran serta masyarakat. Jadi masalah ini kita tidak bisa hanya menimpakan kepada pemerintah dan organisasi profesi, tapi juga masyarakat sangat besar perannya. Karena penularan itu terjadi di masyarakat lah yang saling menularkan gitu ya. Jadi kalau masyarakat berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk mengurangi proses penularan ini dengan artinya mengurangi interaksi fisik secara dekat, ini saya kira akan sangat membantu ya. Dan juga mungkin pakai masker ya kalau terpaksa harus keluar, dan cuci tangan jangan lupa karena kita juga menyentuh benda-benda yang mungkin bercemar. Jadi kombinasi dari banyak hal. Dan tapi saya juga ingin mengimbau kepada pemerintah agar segera mempercepat akses atau meningkatkan kapasitas temuan kasus. Ya, Dokter Erlina, sesaat lagi saya akan tanyakan kepada dokter, ini efeknya apa ya dok ya ketika kita ini ada di puncak pandemi virus corona, dan langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ketika puncak dari pandemi virus corona ini terjadi? Tapi sesaat lagi ya dokter ya, kami akan kembali hadir. Ya, Rivi, kita akan kembali berbincang ya dengan Dr. Erlina Burhan. Dokter masih bergabung bersama kami? Masih. Oke. Iya, dokter, tadi pertanyaan saya menggantung dokter. Ini kalau untuk efek nantinya ketika pandemi virus corona ini terjadi puncaknya, seperti apa gambarannya dok ya? Ya, jadi kan tadi kita mulai lagi ya. Menurut saya bahwa kapasitas deteksi atau diagnosis ini harus diperluas, sehingga kita mendapatkan banyak kasus yang real, yang sebenarnya. Dengan demikian orang tahu statusnya apa, dan
saya kira juga masyarakat dan pemerintah harus berusaha keras membuat bahwa penyakit ini jangan jadi stigma, sehingga orang itu akan dengan sukarela declare atau mengatakan dirinya terinfeksi atau dirinya positif COVID. Dengan demikian orang-orang yang berinteraksi dengan orang-orang yang sudah menyatakan kasusnya positif itu juga akan waspada, ya, sehingga juga mungkin minta diperiksa atau melapor agar diperiksa, sehingga kita punya kondisi yang sebenarnya. Dan nggak apa-apa walaupun itu kemudian menimbulkan atau membuat jumlah kasus di Indonesia tinggi, ya itu memang sudah diprediksi bahwa ini penyakit sangat menular. Kalau kita tidak disiplin maka akan terus meningkat. Nggak apa-apa dengan artinya dengan temuan secara dini dan orang tahu banyak dan mengetahui statusnya, sehingga orang-orang yang berkontak juga berusaha mengetahui statusnya dan akses untuk pemeriksaan itu mudah, maka kemudian orang akan lebih mudah mengantisipasi. Dengan kita harapkan kesembuhan akan makin meningkat ini. Jadi tidak seperti saat ini orang-orang kalau sudah berat baru memeriksakan dirinya, sehingga kami petugas kesehatan juga kewalahan. Jadi memang di semua negara kan sekarang trennya meningkat nih. Ya, Indonesia juga tidak akan berbeda dengan itu, akan terus meningkat. Tapi tentu saja karena kita tahu sudah memprediksi kita akan meningkat, maka pemerintah juga tentunya punya banyak antisipasi, dan masyarakat juga kita aktif mencegah terjadi penularan dan aktif berusaha untuk membuat kondisi tubuh kita fit dan stamina baik, sehingga walaupun terinfeksi tetapi sistem imun kita bisa mengendalikan virus ini, sehingga barangkali bahkan OTG, yang istilahnya OTG orang tanpa gejala itu akan banyak, tapi dia sadar dia OTG dan dia diam di rumah atau memakai masker kalau keluar rumah, sehingga penularan ini makin berkurang dan terjadi declining, penurunan kasus di kemudiannya. Nah itu dia dok, ini menarik, OTG istilah baru ya, gitu ya kan. Nah ini orang tanpa gejala, mungkin berangkat juga dari kasus yang di Semarang ya Fit ya. Ada satu pasien yang kemudian tenaga medisnya menjadi terdampak, ya kan. Nah perlu nggak dokter sosialisasikan terus begitu ke masyarakat, apa sih ciri-ciri OTG? Karena jangan-jangan nauzubillah min zalik nih, saya Vita, ya, dokter gitu, jangan-jangan sudah ada tapi karena nggak ada gejala kan gitu kan dok? Gimana dok kira-kira dok? Ya jadi OTG ini, atau kalau kita baca di textbook atau istilah internasional kata yang asymptomatic person, ya, individual, ya, jadi artinya orang memang nggak ada gejala. Jadi tidak ada gejala, yang nggak ada cirinya, yang barangkali diketahui, yang bisa disadari adalah apakah berkontak dengan orang yang jelas-jelas sudah terkonfirmasi atau orang yang positif. Nah untuk itu memang kita harus betul-betul mewaspadai ini, dan masyarakat harus mengerti, ya, mengerti kira-kira kapan dia dianggap sebagai OTG ini, orang tanpa gejala ini. Jadi kan kalau kita lihat definisinya adalah orang tanpa gejala adalah orang yang sehat saja tapi mempunyai kontak erat ya dengan kasus yang sudah positif. Jadi barangkali ini adalah keluarga terdekat atau orang-orang yang kemudian tahu, oh saya berinteraksi dengan si A yang sudah kemudian ternyata positif. Jadi memang ini kemudian salah satu caranya adalah bahwa orang dengan sukarela mengumumkan atau menyatakan dirinya, oh saya positif loh gitu, sehingga yang di sekitarnya yang tidak bergejala, yang punya interaksi erat mengatakan, oh kalau begitu saya kemungkinan besar OTG. Jadi kalau saya OTG saya juga berpotensi untuk menularkan, makanya saya harus pakai masker gitu, saya harus berjarak dengan orang. Dan ini pemahaman seperti ini harus sampai ke masyarakat, dan juga harus masyarakat diedukasi terus-menerus. Jadi memang edukasi ini harus terus-menerus, nggak bisa sekali saja nih. Jadi saya juga gembira bahwa TV selalu menyiarkan tentang ini dari hari ke hari. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengedukasi masyarakat. Ya, jadi memang OTG itu kita nggak tahu karena memang tidak ada gejalanya. Tapi itu saja bahwa dari
definisi adalah dia pernah berkontak erat dengan kasus yang diketahui positif. Nah, jadi kuncinya kan orang yang positif atau yang diketahui ini, kalau selama ini kan taunya kalau sudah sakit atau kalau dirawat atau kalau meninggal. Nah, sekarang seharusnya masyarakat kalau dia punya akses untuk pemeriksaan dan dia positif, dia harus bilang. Contohnya nih, dia positif bilang ke keluarga, saya positif loh, jadi kalian berjarak ya, jauh-jauh ya, begitu. Dan itu untuk orang lain, tapi dirinya sendiri dengan secara otomatis juga harus berusaha menjaga jarak dengan orang lain dan memakai masker. Tentu saja jangan lupa ya, kalau OTG ini kan menularnya lewat droplet nih. Bicara atau tertawa yang keras-keras, itu kemungkinan juga ada droplet ya. Droplet itu hujan lokal ya kalau orang bicara atau tertawa. Antisipasinya itu adalah pakai masker. Dan tentu saja karena masker bedah sekarang susah didapat, makanya ada gerakan memakai masker kain kan. Jadi masker kain itu adalah untuk salah satunya melindungi orang sekitar jangan sampai tertular. Baik dokter, kita jeda lagi sejenak ya dok ya. Nanti kita akan bergabung juga dengan rekan kami di New York, Amerika Serikat untuk memantau perkembangan COVID di sana juga ya. Saat lagi pemirsa. Dokter Erlina, bisa dijelaskan dok, remdesivir dok, ini ada penelitian di Chicago, Amerika Serikat, katanya bisa gitu ya dok ya. Gimana dokter menanggapinya? Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa obat antivirus yang spesifik untuk COVID-19 ini sampai saat ini belum ada. Jadi makanya para peneliti mencoba beberapa obat antivirus untuk yang seperti ripoforsis, jadi dipakai untuk sebagai saya nggak bilang alternatif, tapi dicobakan untuk melihat mana yang paling baik. Seperti juga kan kita pakai kloroquine bukan untuk anti malarianya, tapi lebih ke arah antivirusnya. Mungkin juga ada memakai azithromycin itu untuk antivirusnya. Dan sekarang ada obat oseltamivir dan ada juga Avigan, kemudian ada juga liponavir dan ritonavir. Itu semua obat-obat antivirus yang sekarang yang sedang diuji cobakan di banyak negara, termasuk China dan juga Amerika sekarang banyak menguji coba ini. Jadi clinical trial ya, pemberian obat remdesivir. Remdesivir ini dulu pernah dipakai untuk virus Ebola ya, jadi kemudian akan dicobakan juga untuk COVID-19 ini. Dan saya dengar remdesivir ini sedang dalam proses registrasi di Badan POM, dan juga Litbangkes ini akan memulai juga penelitian untuk memakai remdesivir ini. Kita akan lihat apakah nanti mudah-mudahan ini memberikan efek yang lebih baik atau lebih efektif dibandingkan antivirus yang lain. Ya, dokter, kalau kita tadi menyimak pernyataan dari Yandri Subakti ya, ini mengatakan bahwa remdesivir ini kan kalau kita tahu kan COVID ini kan menyerang bagian saluran pernafasan. Nah, remdesivir ini untuk apa dok? Menyasarnya kemana? Ke saluran pernafasan yang menyerang RNA virus. Jadi COVID ini kan RNA virus ya, dan remdesivir ini punya efek untuk menghambat replikasi dari RNA virus COVID ini. Tapi ini pun bukan merupakan obat spesifik untuk COVID, jadi masih diuji coba atau clinical trial. Dan saya berharap kita juga akan bisa mencobanya suatu ketika di Indonesia. Karena kita memang ingin tahu di antara antivirus yang saat ini banyak dipakai di berbagai dunia dengan variasi yang bermacam-macam, manakah di antara mereka itu yang memberikan efektivitas yang lebih baik dibanding yang lainnya. Baik. Karena memang obat antivirus yang khusus spesifik untuk COVID belum ada. Ya. Baik. Dokter Erlina Burhan, Satgas Penanganan COVID-19 PBID, terima kasih
Dok, atas waktunya dan penjelasannya. Ya, assalamualaikum dok. Mudah-mudahan ini dijelaskan oleh Dokter Erina bisa menambah wawasan, juga bisa meningkatkan kewaspadaan juga ya. Karena vaksin belum ditemukan, jadinya itu kita harus kewaspadaan diri sendiri ya, jaga jarak, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa pakai masker ketika berada di luar rumah. Saya mau ajak masyarakat kalau misalnya mau lebih cepat lagi pandemi ini berakhir, tidak perlu menunggu bulan Juni, ya social dan physical distancing kita harus optimalkan. Saya Arif Adil. Saya Gita Vita, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.